الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa menghambakan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bersyukur, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Begitu juga marilah senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah keajaiban yang terjadi pada bulan Muharram. Pada hari ini, tepatnya pada hari Jumat, kita berada pada 10 Muharram yang menetapkan Khalifah Umar bin Khattab menetapkan sebagai tahun baru Islam. Jadi tahun baru Islam, tahun barunya adalah Hijriah dan bulannya adalah Muharram. Jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah, sebagai orang Islam kita harus memahami apa saja yang terjadi di bulan Muharram ini. Pada hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berpuasa Asyura, puasa sunnah, yang jaminannya adalah siapa yang berpuasa pada 10 Muharram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dihapus dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Apa yang terjadi pada 10 Muharram? Pertama adalah Nabi Adam alaihi salam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tepatnya pada 10 Muharram. Ketika Nabi Adam alaihissalam dilemparkan ke dunia ini dan tersungkur sujud, dan dia tidak akan angkat kepalanya Nabi Adam sebelum Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan karena memakan buah khuldi di dalam surga. Apa doa yang dibaca ketika Nabi Adam berada di dunia ini dan sujud? Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapa yang membaca doa Nabi Adam, itu akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya 2 dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa kepada kedua orang tua dan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah membaca doa Nabi Adam
Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bahkan disunahkan setelah kita sujud terakhir, ketika kita sudah membaca subhana rabbi a'la wa bihamdi, inilah yang dibaca. Setelah itu doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa doa pengampunan ketika sujud terakhir? Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, karena yang selalu kita minta adalah pengampunan dosa-dosa kita, karena manusia tidak terluput yang namanya dosa dan kehilapan. Nabi sendiri yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala beristighfar mohon ampun kepada Allah 100 kali. Kita sebagai umatnya tiada hari tanpa terluput dari kesalahan. Kita senantiasa untuk selalu beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah selama hamba itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Pada zaman Nabi Nuh, karena tidak ada yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan zikrullah, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Tapi tidak ada pun satu yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk istrinya Nabi Nuh dan anaknya Nabi Nuh. Tidak ada yang beriman. Belum perintah salat, puasa, zakat, haji, hanya diperintahkan kepada umatnya Nabi Nuh mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada umat yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menenggelamkan dunia ini. Jadi pada zaman Nabi Nuh, dunia ini pernah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang mau beriman, tidak ada yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa yang selamat? Tidak ada orang sehat yang selamat pada zaman Nabi Nuh. Yang beriman kepada Nabi Nuh hanya orang buta, orang tuli, orang lumpuh, dan orang bisu, dan orang yang berpenyakit kusta. Itulah yang beriman kepada Nabi Nuh, dan itulah yang ikut di bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Tepatnya pada bulan Muharram diselamatkan, disandarkan kapalnya Nabi Nuh. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Begitu juga Nabi Ayub alaihi salam disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya juga pada bulan Muharram. Nabi Ayub alaihi salam awalnya dia orang kaya, tapi karena iblis cemburu dengan kekayaan, dengan ibadah yang dilakukan Nabi Ayub alaihissalam, iblis melapor kepada Allah. Nabi Ayub itu rajin salat karena kaya, dia punya keluarga. Coba kalau dia dihabiskan hartanya, pasti dia akan lupa beriman kepada Allah. Maka hartanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dia teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis berkata, kalau mungkin kalau anaknya dan istrinya dimusnahkan, dia akan luntur imannya kepada Allah. Matikan anak dan istrinya, Nabi Ayub tetap dia beriman, tetap dia teguh keimanannya kepada Allah. Iblis masih mohon kepada Allah. Mungkin karena Nabi Ayub dia sehat, diberikan kesehatan, diberikan lagi penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Penyakit yang diderita Nabi Ayub tidak pernah diderita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari ujung kaki sampai kepala bernanah dan berulat. Hanya dua yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, lidahnya dan hatinya jangan sampai berulat. Itu dengan alasannya Allah, kalau lidah saya juga berulat, bagaimana saya bisa berzikir kepadamu? Kalau hati saya juga berulat, ya Allah, bagaimana saya bisa mengingat kepadamu? Tepatnya pada bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala memberikan doa. Dan inilah sebagai ungkapan kita sebagai umat Islam, perbanyak untuk menghindarkan penyakit ganas terhadap diri kita. Ada doa yang dilontarkan, zikir Nabi Ayub alaihi salam. Apa zikir yang dibaca Nabi Ayub sehingga sembuh dari penyakitnya? Rabbi anni masanniya durru wa anta arhamar rahimin.
Siapa yang membaca zikir Nabi Ayub alaihissalam, sedahsyat apapun penyakit itu, insya Allah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan dari ketika ditelan oleh ikan, juga terjadi pada bulan Muharram. Nabi Yunus alaihissalam karena meninggalkan umatnya dalam kesesatan, maka dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah ketika dia dalam perjalanan di tengah laut, perahunya oleng karena ombak dan harus dikurangi penumpangnya. Maka dari penumpang itu mencari kesepakatan, ditulislah namanya dan diundi. Siapa yang keluar namanya, itulah yang dibuang ke laut. Ternyata yang keluar namanya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Sampai 3 kali diulang selalu keluar yang harus dibuang ke laut adalah Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus harus dibuang ke laut dengan keputusan. Ketika dibuang di laut, langsung ditangkap, ditelan oleh ikan. Jemaah yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan? Berapa tahun, berapa bulan Nabi Yunus di dalam perut ikan? 40 hari, 40 malam. Lantas siapa yang bisa menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa dia lakukan Nabi Yunus dalam perut ikan? Hanya zikrullah. Apa zikir yang dibaca Nabi Yunus dalam perut ikan sehingga ikan itu tidak mampu menahan sakit dan panasnya perutnya? Adalah kalimat tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Berapa kali dibaca Nabi Yunus di dalam perut ikan? 41 kali. Dengan izin Allah, dengan berkat zikir ini, perut ikan paus itu menjadi panas, akhirnya dia dimuntahkan. Ketika dimuntahkan, dia terdampar di satu pulau. Di pulau itu tidak ada yang bisa menghidupi Nabi Yunus alaihissalam. Dengan zikir itu tumbuh pohon labu, maka disitulah dia hidup di labu itu. Nabi Yunus ingin pulang ke kampung halamannya. Tidak ada tempat, tidak ada sampang untuk bisa bawa ke laut. Dengan zikir memohon kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Datang juga ikan menawarkan dirinya untuk membawa ke kampung halamannya. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah zikrullah. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud. Apa yang dibaca sehingga yang dulu api itu menjadi dingin? Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah hai api, menjadi dinginlah kamu atas keselamatan Nabi Ibrahim. Apa hikmah daripada zikir ini? Adalah siapa yang membaca zikirnya Nabi Ibrahim di dalam rumahnya, maka insya Allah Allah akan menjauhkan kebakaran di dalam rumahnya. Inilah amalan para nabi, dan itu dibuktikan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Bukannya terbakar, malah dia kedinginan di dalam kobaran api. Seandainya Nabi Ibrahim tidak cepat keluar, dia membeku di dalam kobaran api. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka mari senantiasa mengamalkan zikir-zikir para nabi dan rasul untuk diri kita dan keselamatan harta benda kita dan keluarga, insya Allah tapi selamat di dunia wal akhirah. Dan zikir yang terakhir diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Isra dan Mi'raj pada langit ke-7. Apa zikir yang diberikan Rasulullah melalui Nabi Ibrahim? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, tutuplah doa kita dengan selalu berserah diri kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kita, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berserah diri. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa yakum fihi min ayati dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ghfir mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-hiyah innaka syami'un qaribun mujibud da'wat ya kadajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.